Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep bahagia. Yuk kita simak. Menurut saya, bahagia itu abstrak. Kita punya definisi masing-masing tentang bahagia. Dan kebanyakan orang merasa bahagia kalau mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang bikin dia senang atau yang bikin dia berbunga-bunga. Tapi rata-rata ya kebanyakan memang bahagia itu ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi jika tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita jadi sedih. Nah, inilah kerentanan dari konsep bahagia yang dengan syarat, yaitu baru bahagia kalau mendapatkan sesuatu, atau baru bahagia kalau orang lain berperilaku seperti yang kita inginkan. Jadi ada syarat tertentu sehingga kita dapat merasakan bahagia. Tapi sayangnya bahagia yang model ini bahagia yang tertentu, tidak bisa setiap detik, hanya momen demi momen saja baru merasa bahagia. Dan kita merasa terikat dengan sesuatu hal terjadi dulu baru kita merasa bahagia. Itu karena konsepnya adalah bahagia yang bersumber dari luar diri kita. Bahagia yang model ini memiliki kekurangan, yaitu kita menjadi khawatir kalau suatu saat kebahagiaan kita ini terlepas dari diri kita. Ya karena itu sifatnya dari luar diri kita, dari sumbernya dari luar, sehingga ketika jangan-jangan nih bahagianya akan cepat berlalu dan saya jadi sedih lagi, terus nungguin lagi ada sesuatu hal terjadi baru saya bahagia lagi. Ini kan jadi tidak menentu ya, dan itu membuat diri kita kadang ya merasa hampa lagi gitu. Jadi kalau kita terikat dengan kebahagiaan yang model ini, ya kita sama saja artinya sedang membuat atau menciptakan penderitaan dalam diri kita. Hubungannya dengan hukum tarik menarik, ketika kita terikat dengan konsep bahagia yang seperti ini, maka vibrasi kita, pancaran kita nyala redup, dan medan energi kita atau medan aura kita tidak sebesar jika kita dapat merasakan bahagia atau nyaman yang tanpa syarat. Ini nanti dibahasnya di konsep bahagia yang kedua. Banyak juga sharing dari klien-klien saya di kelas WA Angelic Loa. Mereka mayoritas awalnya itu join kelas WA saya mengalami keterikatan pada bahagia yang model ini. Misalnya menginginkan katakanlah pasangannya berubah menjadi baik gitu ya. Nah, tidak salah, saya nggak bilang ini salah, tapi ini membuat kita menderita karena mungkin akan timbul lagi pertanyaan di benaknya. Saya udah mensugesti, udah visualisasi, udah yakin banget kalau pasangan kita suatu hari nanti akan lebih baik perilakunya terhadap kita. Tapi ternyata yang ditunggu-tunggu tidak terjadi. Dan kita jadi kesal sendiri. Wah, ini salahnya di mana? Lalu kita ya macam-macam lah efeknya gitu. Ini karena kita meluapkan ego kita agar orang lain berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu dengan kekesalan kita ini, artinya kan kita lagi mengalirkan atau memvibrasikan energi rendah, energi kekesalan ini kan low vibes. Kita lagi jadi magnet bagi masalah baru dan juga perilaku pasangan kita akan
makin memburuk bisa aja seperti itu, karena kita mendorong atau mengalirkan energi kekesalan kita dan itu akan mempengaruhi energi pasangan kita. Hal ini juga sangat penting dan sangat menarik untuk dibahas karena banyak orang terlalu ambisius dan menginginkan apa yang terjadi sesuai dengan skenario atau pikiran egoisnya, yaitu ego dong kalau kita ingin mengatur orang lain untuk berperilaku tertentu kepada kita, dan ini yang merusak vibrasi kita pada akhirnya. Sama halnya ketika kita menginginkan balikan sama mantan pacar gitu. Kita sudah membayangkan, udah merasakan, mensugestikan dan lain-lain. Tapi jauh di bawah alam bawah sadar kita atau di lubuk hati kita yang terdalam, kita sedih atau tidak menerima kenyataan yang ada bahwa ya saat ini memang sikonnya tuh sudah putus, tapi karena kita keke atau ngeyel pengennya balikan, lalu kita mulai mensugesti dan dengan perasaan yang tidak ikhlas sebetulnya. Nah, ini membuat vibrasi kita low vibes dan akhirnya kita menjadi magnet bagi datangnya masalah baru dalam hal apapun. Dan ini menutup pintu rezeki loh. Lalu solusinya gimana? Ya, untuk dua contoh barusan, kita perlu menyadarkan diri kita bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya dapat belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Kalau mau mendoakan itu bukan mendoakan orang lain agar dia berubah sesuai dengan keinginan kita atau idealnya dia, kalau dia berperilaku begini-begini gitu, tapi mendoakan diri sendiri agar kita dapat menerima dia apa adanya. Dan mendoakan di sini juga nggak cukup cuma mendoakan diri kita agar terima dia apa adanya, lalu kita tidak ada tindakan nyata. Jadi doa dan usaha itu tetap diperlukan, keduanya tetap diperlukan ya untuk kita lakukan. Tindakan yang diperlukan adalah memperbaiki sikap kita terhadap dia. Dan ini bukan dengan maksud agar dia berubah sikapnya kepada kita, tapi karena kita ya ingin memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih memiliki cinta tanpa syarat atau welas asih atau cinta kasih, sehingga ketika kita sudah di tahap lebih ikhlas, lebih baik itu pola pikirnya, mau dia tetap berperilaku seperti itu, kita nggak jadi masalah dan ya udah bisa terima dia apa adanya aja. Itu yang namanya kedamaian atau kebahagiaan yang sejati. Dan ini adalah konsep kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan yang tanpa syarat. Kita justru menciptakan rasa bahagia itu dari dalam diri kita. Ya seperti contoh yang tadi, kita menumbuhkan rasa penerimaan total atas sikap pasangan kita, sikap rekan kerja atau siapapun itu, sehingga kita tidak melihat keluar, tapi kita melihat ke dalam diri dan memperbaiki diri sendiri, sehingga lahirlah yang namanya penerimaan tanpa syarat, lahirlah unconditional love, cinta tanpa syarat. Dan di saat itu kita merasakan suatu luapan rasa syukur, rasa cinta kepada diri sendiri, cinta terhadap orang lain, penerimaan yang ya mereka sebagaimana adanya, kita bisa beradaptasi. Nah, ini level kita yang naik, level vibrasi kita yang lebih bijaksana. Dan kita sudah tidak terikat dengan yang namanya kebahagiaan dari luar diri kita. Jadi kalau bahagia itu abstrak dan relatif tiap orang beda-beda, ya kita gunakan kalimat bahagia itu timbulnya rasa damai, rasa tenang, rasa nyaman,
baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kalau kita gambarkan misalnya kesedihan ada di sebelah kanan dan kebahagiaan di sebelah kiri. Nah, ketika kita memiliki kebahagiaan sejati, itu kita ada di tengah-tengah, tidak terikat pada kesedihan atau galau atau panik kalau lagi mengalami kesedihan, dan juga tidak terlalu terikat dengan yang namanya keinginan untuk selalu merasa bahagia. Tapi ya sudah, terima kesedihan dan kebahagiaan sebagaimana adanya, karena ya silih berganti semuanya. Hidup kan seperti roda, ada di atas kadang juga di bawah, dan kalau bisa terima keduanya sebagaimana adanya, ya itulah kebahagiaan yang sejati. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!